Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi di channel Fresh Garden ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jaga prokes. Salah satu unsur yang sangat diperlukan tanaman adalah unsur nitrogen. Nitrogen merupakan unsur hara makro yang mutlak dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan akar, batang, dan daun. Salah satu pupuk kimia dengan kandungan nitrogen yang tinggi adalah pupuk urea. Pupuk urea dibuat dari gas amoniak dan gas asam arang. Percampuran kedua zat tersebut menghasilkan pupuk urea dengan kandungan nitrogen sebanyak 46%. Dengan kandungan nitrogen sebanyak 46% itu, membuat pupuk urea terasa dingin di tangan jika kita pegang. Sifat pupuk urea juga mudah larut di dalam air. Dari berbagai penelitian pertanian, 30 hingga 40% pupuk urea yang diaplikasikan petani terbuang percuma karena penguapan akibat sinar matahari dan hanyut karena air hujan. Sisa-sisa garam kimia yang berlebihan di dalam tanah tersebut dan tidak dapat diserap total oleh tanaman, akhirnya malah menjadi racun di dalam tanah, yang akhirnya malah mematikan mikroorganisme berguna di dalam tanah. Dan fungsi awalnya adalah membantu tanah untuk kembali subur. Semakin lama bukan malah semakin subur, tapi tanah malah menjadi kering, keras, dan tandus. Penggunaan pupuk kimia ibarat kita minum air laut. Bukannya hilang rasa haus kita, malah kita semakin mengalami dehidrasi. Nah, di video kali ini, Fresh Garden akan menunjukkan cara pembuatan pupuk urea organik dengan bahan yang sangat mudah, karena bahan ini tersedia di dapur kita, sangat irit dan sangat ampuh. Kapasitas pupuk urea organik ini bahkan setara dengan 50 kg pupuk urea kimia yang harganya bisa ratusan ribu. Dan sisi baiknya, pupuk urea organik ini tidak menimbulkan efek samping yang negatif terhadap tanah. Silahkan simak terus video kami. Penghasil unsur nitrogen di alam sendiri sangat berlimpah, terutama daun-daunan hijau yang sangat melimpah hidup di negara kita. Selain itu, bahan makanan sehari-hari pun banyak mengandung unsur nitrogen juga, yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pupuk urea organik yang ampuh. Beras dan kacang hijau bisa dimanfaatkan sebagai bahan pupuk urea organiknya. Langkah pertama, kita rendam beras dan kacang hijaunya minimal dalam waktu 6 jam. Volume kacang hijau yang digunakan adalah 1 kg. Ini kacang hijau yang kami rendam semalam dan malah mulai terlihat kecambahnya. Kandungan unsur nitrogen di kacang hijau itu sendiri sebesar 30%. Jadi, kacang hijau selain berguna untuk tubuh kita, juga bisa difungsikan sebagai bahan untuk pupuk urea organik. Ini beras yang kami rendam semalam juga. Volume beras yang dipergunakan dalam pembuatan pupuk urea organik ini seberat 1 kilo. Bahan selanjutnya adalah buah nanas. Buah nanas yang digunakan dalam pembuatan pupuk urea organik ini minimal 2 buah. Untuk membantu proses fermentasinya dan sebagai bahan probiotiknya, kita gunakan biang serumbal, bakteri asam laktat. Untuk cara pembuatan serumbal, silakan lihat video kami yang lain. Sebagai bahan bakar energi untuk bakteri asam laktatnya yang digunakan dalam proses fermentasi, kita gunakan gula merah yang sudah dicairkan. Volumenya 1 kg. Bahan terakhir yang digunakan adalah air sebanyak 10 liter. Bisa menggunakan air hujan, air sumur, atau air sisa destilasi AC. Jika menggunakan air pump, lebih baik diendapkan dulu kaporitnya, minimal 1 kali 24 jam. Blender beras yang sudah direndam hingga halus.
Jika tidak tersedia blender, Anda bisa menumbuknya. Yang penting, tepung beras nanti hasilnya halus, sehingga memudahkan proses fermentasi. Lalu tuang hasil blenderan ke dalam air yang sudah disiapkan. Tak lupa blender juga kacang hijaunya yang sudah direndam. Karena blendernya cuma kecil dan nggak muat semuanya dalam satu blenderan, saya blender setengah dulu. Tambahin air dikit biar memudahkan dalam proses pemblenderannya. Baunya segar dan terlihat seperti kita waktu mau buat bubur kacang hijau. Lalu tuang hasil blenderan kacang hijau ke dalam ramuan tadi. Potong nanas kecil-kecil dan blender hingga halus. Di dalam buah nanas sendiri mengandung sejumlah nutrisi seperti karbohidrat, protein, gula, vitamin, dan mineral lainnya. Adanya kandungan protein dalam nanas menunjukkan adanya kandungan unsur nitrogen yang cukup dan dapat digunakan sebagai unsur makro untuk kebutuhan tanaman. Kadar vitamin B3 dalam buah nanas juga sangat berguna untuk meningkatkan daya tahan atau kekebalan tanaman terhadap serangan penyakit. Setelah dipotong kecil-kecil nanasnya, tinggal kita blender. Semakin banyak buah nanas yang digunakan dalam pembuatan pupuk urea organik ini, semakin bagus. Paling tidak minimal digunakan 2 buah. Tuang hasil blenderan nanasnya ke dalam ember campuran ramuan tadi. Tinggal tambahkan gula merah cair sebagai bahan energi yang digunakan oleh mikroba nanti. Bahan terakhir yang ditambahkan adalah bahan probiotiknya. Dalam hal ini, kita gunakan serum bakteri asam laktat. Bakteri ini benar-benar sangat berguna di dalam kehidupan kita. Bisa digunakan dalam fermentasi, untuk pakan ternak, ikan, ataupun untuk kita konsumsi sendiri. Setelah kita tuang semua bahan-bahan tadi dalam ember yang sudah disiapkan, langkah terakhir adalah kita aduk dengan merata. Jangan lupa sambil mengucapkan doa-doa yang baik, agar pupuk dan hasil tanamannya mendatangkan manfaat dan berkah untuk kita semua. Setelah itu kita tutup, disimpan di tempat yang teduh dengan suhu kamar. Proses fermentasinya minimal memerlukan waktu 7 hari. Baunya enak. Baunya kayak beras ketan yang direndam sehari semalam ya. Setiap pagi selama 7 hari pertama, jangan lupa selalu diaduk ya, agar fermentasinya nanti bisa berjalan optimal. Dengan kandungan nutrisinya tadi, pupuk urea organik ini setara dengan pupuk urea kimia seberat 50 kilo. Sangat irit pol kan dibandingkan dengan harga pupuk urea kimia yang bisa mencapai ratusan ribu. Dosis aplikasinya juga sangat irit. Jika digunakan untuk spray, dosisnya adalah 2 sendok makan berbanding 20 liter air. Jika dikocorkan ke media tanam, dosisnya adalah 5 sendok makan untuk 20 liter air. Oke, ini jadi penampilan pupuk kita sekitar sudah berapa ya? Seminggu ya? Seminggu. Ini atasnya ditumbuhi kapang jamur ya. Kapang jamur yang menunjang ini proses fermentasinya.
Saya mau ambil sedikit untuk saya mau aplikasikan untuk nyiram tanaman pagi ini. Baunya wangi banget, kayak tape. Ini sedikit saja ya karena asam. Tapi VOC itu semakin lama nanti semakin mudah terserap. Jadi dosisnya berapa Mas ini? 5 sendok makan untuk 20 liter. Berarti satu untuk kocor ya. Oh, dosisnya kecil banget ya? Ini kecil banget, ini kuat nitrogennya. Oke, baik. Saya akan ambil dikit aja kalau gitu. Nih, saya akan ambil segini aja. Saya mau gunakan untuk air 2 liter. Demikian tutorial kami. Terima kasih telah menonton video kami dan semoga bermanfaat.